Ahlan wa sahlan. Hari ini kita akan bahas istilah yang sedang trending ya, yang sedang diperbincangkan para politisi, karena kemarin ini ada yang menantang mubahalah pada pihak yang lain. Sebenarnya apa itu mubahalah? Seseram apa mubahalah? Kita bahas. Pertama-tama kita runut dulu asal kata mubahalah. Ini kalau pola satunya ya, wazan pertamanya bahila yabhalu menjadi bahlan, artinya mengutuk. Ini wazan pertama. Kemudian masuk ke wazan ketiga atau pola ketiganya, bahala yubahilu menjadi mubahalatan atau mubahalah. Artinya saling mendoakan agar dilaknati oleh Allah. Nah, ini menurut kitab Mubahalah fil Islam, al-mubahalatu hiya an yajtami'al qaumu idza ikhtalafu fi syai'in. Mubahalah adalah berkumpulnya suatu kaum ketika mereka berselisih terhadap sesuatu dengan mengajak anak mereka, istri mereka. Kemudian mereka berdoa agar Allah menurunkan laknat, menurunkan azab kepada kelompok yang berdusta di antara mereka. Oleh karena itu, mubahalah itu tidak main-main ya, karena sampai mengumpulkan anak, istri, kemudian berdoa untuk menurunkan azab pada orang yang berdusta. Ini nggak main-main. Bukan perkara yang kita mudah untuk melontarkannya kepada orang lain. Dan inilah dalil mubahalah, surah Ali Imran ayat 61. Faman hajjaka min ba'di ma ja'aka minal ilmi faqul ta'alau nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Siapa yang membantahmu tentang kisah Nabi Isa sesudah datang ilmu yang meyakinkan kamu, maka katakanlah, marilah kita memanggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, istri-istri kami dan istri-istri kamu, diri kami dan diri kamu, kemudian mari kita bermubahalah, summa nabtahil, bermubahalah kepada Allah dan minta supaya laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang berdusta. Adapun asbabun nuzul dari ayat ini adalah waktu itu kaum Nasrani Najran datang kepada Nabi Muhammad di Madinah, kemudian mengajak untuk berdebat tentang Nabi Isa yang oleh kaum Nasrani ini diakui sebagai anak Tuhan. Rasulullah menjelaskan bahwa Isa adalah seorang nabi, seorang manusia, bukan anak Tuhan. Namun ternyata kaum Nasrani Najran ini mereka bergeming atas pendapatnya. Karena itu turunlah ayat ini tentang mubahalah. Toib, ini poin penting tentang mubahalah ya. Yang pertama, mubahalah itu dilakukan berkaitan dengan masalah-masalah akidah yang mendalam. Jadi hujah mengenai akidah jika sudah dijelaskan dengan pijakan nas Al-Quran dan As-Sunnah, sementara pihak lawan tetap ngeyel ya, tetap ngotot, maka bolehlah kita bermubahalah. Yang kedua, ini poin penting ya. Jadi mubahalah itu dilakukan oleh seorang muslim kepada orang non-muslim. Sedangkan untuk sesama muslim maka perintahnya adalah saling mengasihi, saling tolong-menolong dalam kebaikan, saling bermusyawarah, berdialog, dan lain sebagainya. Mengapa demikian? Karena dalam mubahalah ini ada doa yang saling melaknat satu pihak dengan pihak yang lain, dan ini harus dihindari. Innamal mu'minuna ikhwatun, ya, sesama orang mukmin itu bersaudara, mana mungkin bisa saling melaknat. Karena itu kalau kita lihat rekomendasi dari Muhammadiyah sendiri misalnya, umat Islam hendaknya menjauhi mubahalah atau sumpah-sumpah khusus seperti ini. Karena akan terjadi tindakan saling melaknat untuk hal-hal yang tidak perlu sebenarnya.
hal-hal yang sebenarnya bisa dimusyawarahkan, bisa didiskusikan, bisa diselesaikan di atas meja makan. Yang ketiga, ini juga penting ya, jadi mubahalah ini peristiwa yang serius. Oleh karena itu, mubahalah itu harus hadir dari keyakinan yang kokoh tentang akidah ya. Bukan untuk sekedar mencari sensasi ya, menambah subscriber ya, menambah followers, atau supaya dirinya terkenal di medsos. Kalau sekarang sih istilahnya pansos ya, dan lain-lain. Itu sangat dihindari. Nah, ini poin terakhir ya. Ini juga penting juga. Jadi mubahalah itu dilakukan saling berhadapan antara satu pihak dengan pihak yang lainnya. Nah, saling berhadapan ini didampingi oleh anak, oleh istri, oleh keluarganya ya. Tidak bisa mubahalah ketika tidak ada respon dari satu pihak yang diajak. Oleh karena itu, saya sarankan untuk tidak merespon ajakan mubahalah. Karena ajakan ini juga akan sia-sia, apalagi yang mengajak mubahalah orang-orang yang tidak kompeten, orang-orang yang tidak punya sakofah Islamiyah, pengetahuan Islam, pengetahuan tentang agama yang mumpuni. Sedangkan cara membuktikan sengketa ya, kalau ada sengketa, pembuktiannya ya di pengadilan kalau mau, agar terang. Bukti-bukti itu dipaparkan oleh hakim. Sedangkan mubahalah ini adalah perkara yang sangat-sangat khusus berkaitan dengan akidah. Dan kita tahu bahwa politik itu tidak punya akidah. Politik itu ya berbicara tentang kepentingan. Sejauh kepentingannya sama, maka semua bisa dikompromikan. Karena itu tidak perlu membahas tentang mubahalah atau akidah. Ini sesuatu yang berat dan dampaknya tidak main-main karena bersumpah atas nama Allah dan bersedia untuk dilaknat dan diazab atas nama Allah.